Nggih, ini saya share ini nggih rencana loka nggih. Bapak Ibu sebelum ke pelaksanaan loka, mohon izin ini terkait dengan jadwal PI dari 14 kabupaten kota. Ini tadi baru coba kami cek nggih, Bapak Ibu ini kan tanggal 3 sudah melaksanakan PI 7. Ini yang sudah mengisi lengkap itu baru Boyolali, Brebes, Cilacap, Grobogan ada 1 PP yang belum ngisi di Loka 8, di PI 8, kemudian Karanganyar dari 24 PP baru dari 24 PP kurang 1 PP yang belum ngisi, Magelang lengkap, Pati lengkap, Sragen dari 21 PP baru 11 yang ngisi, Sukoharjo lengkap, kemudian Kabupaten Tegal itu sudah lengkap, Kota Semarang itu 1 orang yang belum ngisi dari 26 PP. Dari 25 PP 2 orang yang belum ngisi, Kota Surakarta dari 26 PP 1 yang belum ngisi, dari Wonogiri dari 20 PP ada 2 yang belum ngisi. Kemudian ini yang paling mohon maaf paling parah ya ini dari Temanggung. Ini ada enggak yang bergabung dari Temanggung? Ini dari 13 PP yang ngisi jadwal PI itu baru 3 orang. Nah ini dari Temanggung apakah PI tetap akan dilaksanakan tanggal 3 atau gimana ini? Ini mohon bantuannya untuk dapat segera dilengkapi, biar teman-teman Penjab nanti ketika koordinasi dengan dinas juga bisa mengisikan. Ini masih banyak yang belum, hanya 3 aja yang mengisi. Untuk jadwal PI 7 dan 8. Ini khususnya Temanggung. Kemudian ya, Ibu, nanti segera kita isi, mohon maaf. Kemudian ke rencana pengkelasan, ini juga semua kabupaten kota sudah mengisi pembagian PP-nya. Ini khusus Temanggung, baik Lokal 8 maupun 9 ini juga belum diisi sama sekali. Jadi nanti mohon bantuan dari Kabupaten Temanggung, ini yang sama sekali ini masih kosong untuk pengkelasan. Kalau dilihat ini semua kelas lain, kabupaten lain, ini semua sudah terisi. Baik Lokal 8 maupun Lokal 9, semua sudah melakukan pembagian PP-nya per kelas dan siapa yang dapat pembukaan dan penutupan. Ini yang kosong hanya khusus Temanggung. Jadi mohon dapat dibantu segera diisi. Bu, itu linknya baru dikirim jam 11.14 tadi Bu. Gimana Pak? Linknya baru dikirim jam 11.14 tadi. Oh, sebetulnya ini linknya sudah kita bagikan pada waktu kita kegiatan di Grand Mercure ya. Ini adalah RTL dari kegiatan di Grand Mercure seperti itu nggih. Nanti mohon dibantu dilengkapi ini untuk pembagian PP nggih. Kemudian Bapak Ibu ini kami lanjut kalau jadwal PI saya kira tidak ada masalah nggih. Nanti menyesuaikan dengan yang sudah Bapak Ibu isi. Ini terkait dengan Loka Karya. Terima kasih kemarin dari Pati ya yang sudah membantu saya untuk menginikan dari Pati dan dari Bu siapa kemarin? Brebes ya, Bu Agus ya, yang membantu kami untuk identifikasi. Ini untuk jadwalnya Bapak Ibu, Loka Karya 8 itu jadwalnya masih sesuai jadwal kita laksanakan di 12 Februari. Ini adalah lokasinya untuk Boyolali di Azima, kemudian Brebes di Grandian, Cilacap di Vape Hotel, Grobogan di Grandmaster, Karanganyar di Ramada, Magelang itu ada di Atria dan Trio, Pati itu ada di New Merdeka, Sukoharjo itu ada di Best Western, kemudian Kabupaten Tegal itu ada di Ritz Village Hotel, Temanggung itu ada di Indraloka, Kota Semarang itu ada di Hotel Haris, Kota Surakarta ada di Hotel Lor-In. Nah ini khusus Sragen dan Wonogiri ini masih kami kosongkan, kami harus koordinasi dengan Bapak Ibu PP atau terutama koordinator PP dengan dinas ini nanti sekolah mana yang akan digunakan karena Sragen dan Wonogiri ini tidak ada hotel yang bisa kami gunakan. Kemudian untuk pelaksanaan Loka Karya 9 Bapak Ibu, Loka Karya 9 itu jadwal sebenarnya adalah di 26 November. Ini beririsan dengan kegiatan Loka Karya 1 PGP Angkatan 7. Jadi kami mohon izin untuk Loka Karya 9, terutama yang pelaksanaan di hotel, ini kan tidak akan mengganggu penggunaan sekolah dan ruang kelas, sehingga akan kami majukan di hari Jumat tanggal 25 November.
Tapi yang kami majukan itu yang bisa hanya Boyolali, Brebes, Cilacap, Grobogan, Karanganyar, Pati, Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, dan Kota Surakarta. Untuk Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, ini belum tidak bisa kami majukan karena hotelnya di tanggal 25 nggak ada. Sehingga ini nanti akan tetap kami laksanakan di tanggal 26 November. Kemudian untuk Sragen dan Wonogiri karena penggunaan sekolah, ini juga tetap akan kami laksanakan di tanggal 26 November. Sehingga nanti mungkin yang pelaksanaan Sabtu itu kalau tidak bersamaan dengan Angkatan 7, mungkin yang Angkatan 7 akan kami geser pelaksanaannya di hari Minggu. Ini terkait dengan jadwal Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan ATK seperti tadi sudah disinggung ya sama Bu Zaim, sama juga kemarin dari Pak Tri ya, dari Pati ya Pak yang membantu saya kemarin. Itu kan Ya, Bu. Ya, Bu. ada kertas plano, spidol, whiteboard, spidol kecil, post-it, kemudian lakban kertas ini saya tambahkan gunting ya Pak kalau nanti dibutuhkan di kelas. Ini untuk kami memudahkan itu kami hitung karena setiap kelas itu ada yang PP-nya 3, ada yang 2, kami hitung per PP. Kemudian instrumennya itu sesuai yang ada di LMS nggih Bapak Ibu nggih. Ada 2 instrumen ini nggih leres nggih. Instrumennya itu bener ini nggih, pengantar rencana kerja pengembangan diri ini. Ini ada LK1. Kemudian sama ini nggih, pengantar kerja 2 pengembangan program yang berdampak pada murid. Bener ini aja nggih Bapak Ibu yang kami gandakan nggih. Ini kami gandakan sejumlah CGP nggih Bapak Ibu nggih. Nggih Bu, leres. Oh nggih, berarti sudah betul ini nggih. Lah nanti kegiatannya kira-kira jadwalnya tadi tidak ada perubahan kecuali yang loka 9. Ngeten. Ini informasi tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak pemeriksaan saksi terhadap 2 Saya Bu Wati. Nggih, monggo Pak Dwi. Nggih, ngapunten, ini berkait dengan tanda tangan yang CGP yang sudah jadi kepala sekolah, Bu. Untuk surat yang biasanya itu kan yang bertanda tangan kan atasannya. Untuk ini bagaimana? Yang form bukti kehadiran nggih, yang kelengkapan Ya, administrasi. bukti ya. Nggih. Kepala ke CGP-nya itu kepala sekolah di situ. Beda Bu, beda ini, beda lokasi. Beda apa itu instansi. Oh, CGP-nya mutasi, Pak. Nggih, mutasi, Bu. Mutasi masih di kabupaten yang sama ya, Pak? Masih kabupaten sama, kecamatan sama, cuma beda pelaksananya instansi. PI kan masih di sekolah lama nggih. Oh gitu. Berarti tanda tangannya kepala sekolah lama. Pelaksananya PI Bapak di sekolah lama atau sekolah baru? Kalau yang mutasi keluar kabupaten kota kan kami mohon tetap menggunakan sekolah lama di kabupaten yang lama. Kemarin kalau mutasinya masih dalam satu kabupaten kota, kami akomodir. Ini nanti Bapak PI-nya di mana? Di sekolah lama saja Bu, karena apa itu berkaitan dengan ini yang surveinya itu 360 Berarti itu. kalau di sekolah lama nanti kepala sekolah yang di sekolah lama Pak. Kalau CGP-nya kan nggih. Karena PI-nya di sekolah lama, nggih. Nah ya ini berkaitan yang di Wonogiri kan banyak yang sudah. Berarti kita pakai sekolah yang dipakai yang untuk digunakan untuk pelaksanaan yang aksi nyata karena kan mutasinya baru sekarang, nggih. Pelaksanaan kemarin yang mau dipantau nggih di sekolah lama aja, Pak. Nggih. Baru Oktober nggih. Nggih Bu, makasih. Itu saja. Nggih, Pak Dwi. Nggih. Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau di ini kan? Sudah cukup nggih?
Kalau terkait dengan dokumen PI seperti seperti PI 6 ketika mau loka 7 nih Bapak Ibu, nanti tetap disiapkan form bukti kehadiran, daftar hadir, foto kegiatan, kemudian surat tugas diurutkan seperti biasanya. Bu Santi, monggo Bu Santi. Makan. Iya, Ibu, saya kasusnya sama seperti Bapak yang tadi. CGP-nya sudah jadi kepala sekolah. Ini Bu, Ya, pelaksanaan terus PI-nya di mana Bu? PI-nya di sekolah yang baru itu bagaimana? PI-nya di sekolah yang baru, kemudian itu memang bisa dilaksanakan di sekolah yang baru nggih Bu PI-nya, artinya nyambung sama pelaksanaannya dia nggih. Ya karena awalnya beliau rangkap juga dengan sekolah yang baru ini gitu. Oke, enggak apa-apa. Ya. Kalau di sekolah baru ya berarti kepala sekolahnya beliau. Iya. Oh, nanti FBK-nya, form bukti kehadirannya ditandatangani wakil kepala sekolah kalau ada. Kalau SD iya. nggak ada, nanti pakai guru senior aja nggak apa-apa Bu di form bukti kehadirannya. Oh iya, ya kemarin saya juga saya inisiatif juga pakai waka aja, saya bilang Waka gitu. aja. Oh, karena beliau awalnya double di 2 sekolahan. Terima kasih ya Bu ya. Sami Santi. Pak Priyono, monggo Pak Priyono. Itu saya itu sejak PI 5 ada salah satu CGP saya mutasi ke Kabupaten Semarang. Namanya Pak Aki Effendi. Tapi di data kemarin di PI 6 itu sebenarnya saya juga sudah mutasi ke sana dan saya sudah pendampingannya saya mengikuti sekolahnya yang baru di SMA Negeri 1 Bergas, Bawen Bu. Tapi di datanya, data dari BPGP itu masih SMA 11 Semarang. Nah, ini mohon pencerahannya Bu, apakah nanti padahal saya sudah melampirkan daftar hadir dan SPPD-nya jelas sudah SMA Negeri 1 Bergas. Tapi ternyata ini satu kota yang sama ya Pak? Ya tidak, satu kabupaten satu kota Bu. Oh gini Pak, kemarin memang kesepakatan sebelumnya ya Pak bahwa yang mutasi kemarin itu kan kami minta tetap diupayakan menggunakan di instansi lama Pak. Karena kan di kabupaten, mutasinya ke Kabupaten Semarang ya Pak? Kabupaten Semarang di Yang Bawen, Kabupaten Semarang kan tidak ada angkatan 4 nggih. Tidak ada, betul. Jadi tapi kemarin begini, kebijakannya ini Pak Sri kalau nggak tadi di room tapi kalau misalnya dia kemudian PI-nya di SMA 11 sepertinya juga saya menyesuaikan aja, saya sudah menyanggupi kepada yang bersangkutan untuk saya datang ke SMA 1 Bergas itu aja Bu, tidak apa-apa, tapi saya mohon datanya itu disesuaikan, soal yang lain saya menyesuaikan saja. Karena memang faktanya sudah di sana. Sebetulnya kemarin disepakati bahwa yang mutasi keluar kabupaten kota itu masih menggunakan instansi lama. Mungkin nanti kota Semarang Pak. Nanti mungkin Pak Priyono langsung dengan Mbak Monik aja nanti. Oh berarti Kota Semarang, kota Mbak Monik atau Mbak Indah ya? Mbak Monik Bu. Mbak Monik. Kota Semarang dengan kamu atau Indah ya? Mbak Monik kota ya. Oh ya, nanti Pak Priyono langsung dengan Mbak Monik aja nggih. Oke, berarti itu saya lakukan di Semarang di SMA 11 boleh nggih? Harapan kami itu yang mutasi keluar kabupaten kota itu kemarin dari Pak Sri minta tetap dilaksanakan di instansi lama Pak. Oh begitu, Terima kasih. Jadi SPJ-nya masih di dalam kabupaten kota yang sama. Saya koordinasi dengan CGP saya. Terima kasih. Pak Priyono. Bapak Ibu yang lain sudah cukup nggih? Jadi nanti untuk undangan akan kami susulkan kemudian pelaksanaannya yang jelas kegiatan untuk Loka 8 tetap tempat-tempatnya yang tadi sudah kami sebutkan. Nanti khusus Wonogiri dan Sragen tempatnya nunggu kita koordinasi dengan dinas dan nanti mungkin dengan Kor PP. Bu Sri Risut, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu. Siap. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan mengenai progres penilaian Ibu. Progres penilaian itu saya sudah menilai semua. Tapi itu tertulis baru 60
22. Oh, nggih, sekedar. Apa harus 100? Masalah ini yang nomor urut 273 sama 274 itu kok sudah 100 begitu. Terima kasih. Oh, padahal belum dilakukan penilaian gitu ya, Bu ya? Iya. Sampai ke 9 itu baru 100. Lah itu 62 itu persenan 62 itu sampai ke loka 7 apa sampai ke loka 9 begitu. Itu Ibu ngelihat di dashboard ya? Iya, betul. Oh, nggih, sebentar. Habis ini nanti biar ini kan Mas Adi. Dewan Pengurus. Tapi kok sudah ada yang 100 begitu. Oh, nggih. Penilaian nggih. Nanti biar di-update Mas Adi. Nggih. Nggih, Bu. Bu Laili, monggo Bu Laili. Kambing. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan PGP masih dalam satu kabupaten satu kecamatan. PGP saya itu Bapak Ibu yang lain mohon di-mute ya. Pak. Saya ulang ya, Bu. Porsan mohon mic-nya dimatiin, Pak Porsan. Sudah Pak, saya mute-nya kok Pak Cari nggak ketemu.